Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa melimpahkan rezekinya bagi kita semuanya, rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, ada sebuah cerita dari seorang kiai. Beliau ini memiliki putra putri jumlahnya 10, dan ke-10-10-nya ya pokoknya 10 gitu, dan semuanya hafal Al-Quran. Sehingga pada suatu kesempatan ada seorang tamu sowan kepada kiai tersebut, kemudian matur, "Yai, panjenengan punya putra 10 dan kesemuanya hafal Al-Quran. Kira-kira amalan panjenengan itu apa sehingga 10 anak kok bisa hafal Al-Quran semua?" Kemudian sang kiai menjawab, "Amalan saya apa ya? Sepertinya ya semua amalan saya ya amalan yang mungkin umum dilakukan oleh banyak orang. Tetapi memang ada yang sedikit berbeda yang biasa saya lakukan. Sebagai bentuk permohonan saya kepada Allah, sebagai bentuk motivasi dalam diri saya, bagaimana menggembleng anak-anak saya sehingga mereka bisa hafal Al-Quran. Yaitu yang saya lakukan bahwa setiap qiyamul lail atau sholat tahajud, saya akan sholat tahajud itu, jumlah rokaat dari sholat tahajud saya adalah 2 kali dari jumlah anak saya. Karena anak saya itu 10, maka saya sholat tahajudnya itu 20 rokaat. Jadi satu salam atau 2 rokaat itu diperuntukkan untuk 1 orang anak. Itu yang dilakukan oleh sang kiai itu sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita yang biasa mungkin kita kita lakukan ketika kita semuanya besuk atau silaturahim kepada orang yang sedang sakit. Biasanya kalimat-kalimat apa yang sedulur sedaya sampaikan kepada saudara kita yang sedang sakit? Kita kadang akan memanggil atau menyapa dengan, "Hai saudaraku yang sehat, hai temanku sehatlah." Saya yakin itu kalimat-kalimat yang akan kita utarakan. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin sih kalau kita tilik orang yang sedang sakit kemudian, "Hei temanku yang geringen, hei temanku sing loro-loronen yang sakit, hei temanku yang sudah mau mati." Saya yakin tidak seperti itu. Tapi kita akan memberikan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat motivasi yang membesarkan hati yang sakit. Itu yang dinamakan oleh Imam Ibnu Katsir, itu adalah bentuk kalimah atau perilaku husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya orang itu sakit, tapi kita memanggilnya, "Hei orang yang sehat." Itu adalah kalimat husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan tafaulan. Tafaul adalah sifat husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya yaitu
tatayyar atau bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla paring dawuh, "Ana ala dhanni abdi bi." Aku Allah sesuai dengan apa yang dikerentekan, yang diyakini oleh hamba-hambaku. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki motivasi yang baik, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita persangkakan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang akan kita dapatkan adalah keburukan-keburukan. Oleh karena itu, Imam Mawardi menyampaikan bahwa tafa'ul ini adalah bentuk dari penguat atau penambah energi dari niat-niat baik kita semuanya. Kalau kita memiliki niat baik, berikan asupan-asupan yang positif, asupan-asupan yang baik, karena itu akan memompa, memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua, masih menurut Imam Mawardi, tafa'ulan adalah pendorong kita semuanya untuk melakukan atau untuk berbuat kebaikan, dan sebagai penolong atau sebagai wasilah penyemangat bagi kita menuju kemenangan, menuju kesuksesan, menuju tergapainya tujuan dan cita-cita kita semuanya. Sedulur sedaya rahimakumullah, apakah tafa'ulan ini hanya dilakukan oleh kita semuanya? Ataukah pada zaman Rasulullah juga sudah melakukan tafa'ulan? Dalam sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wala yatatayyaru wa yu'jibuhul ismul hasan. Rasulullah bertafa'ul, tetapi Rasulullah tidak tatayyar. Artinya apa? Rasulullah melakukan hal-hal positif, ngendikan yang positif, perilaku yang positif, dan Rasulullah meninggalkan tatayyar, meninggalkan kalimat negatif, meninggalkan prasangka buruk kepada Allah, dan meninggalkan perilaku-perilaku yang menuju keburukan. Dan Rasulullah sangat mengagumi nama atau sebutan-sebutan yang baik. Dari hadis ini jelas, ternyata Rasulullah juga bertafa'ul. Rasulullah juga memiliki motivasi-motivasi di dalam kehidupan beliau. Sehingga di dalam perang Khandaq ada sebuah cerita yang disampaikan oleh sahabat Barra bin Azib al-Ansari. Beliau menceritakan ketika perang Khandaq, para sahabat didhawuhi oleh Rasulullah untuk membuat parit. Jadi parit itu apa? Tanah dilubangi, kemudian tanahnya ditaruh di atasnya sebagai parit, sehingga musuh tidak bisa masuk. Itu dilakukan oleh para sahabat dengan dawuh dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pada suatu ketika para sahabat menemukan batu yang sangat besar sekali, dan para sahabat sudah mulai mencuplii, memukul, mentatah, dan lain sebagainya, tetapi tidak mampu untuk memecah batu yang sangat besar itu. Sehingga para sahabat matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada batu yang sangat besar di sini yang kita tidak mampu untuk memecahkannya. Bila batu ini tidak dipecahkan, maka ada lubang parit
yang bisa dimasuki oleh musyrik Mekah, kafir Quraisy untuk masuk menyerang kita. Kemudian Rasulullah menghampiri batu besar itu dan meminjam atau meminta sebuah bodem gitu mungkin ya. Bodem untuk memukul batu itu. Kemudian Rasulullah memukulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puak. Ketika pecah pertama kali itu ada kilatan cahaya keluar. Ya kalau sekarang kita kalau nutuk watu itu kan aja klap gitu kan. Ada apinya gitu. Kemudian Rasulullah dawuh apa? Rasulullah paring dawuh, Allahu Akbar, subhanallah. Aku melihat kilatan cahaya dari percikan batu ini. Aku melihat warna cahaya yang merah. Di situ aku melihat ada kota Syam, kulihat di tempatku berdiri saat ini. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah negara Syam nantinya akan dikuasai oleh Muslim. Dan itu menjadi kenyataan. Syria menjadi negara Muslim. Kemudian Rasulullah memukulkan kembali bodemnya untuk kedua kali. Pecah lagi. Muncul cahaya lagi. Rasulullah bertakbir. Allahu Akbar, subhanallah. Aku melihat kilatan cahaya putih dari batu ini. Dari sini aku melihat Persia akan menjadi milik kita. Itu pun menjadi kenyataan. Persia dikuasai oleh Muslim. Untuk yang ketiga kalinya, Rasulullah membodemkan kembali. Membodemkan kembali. Dan apa yang terjadi? Keluar kilatan cahaya lagi. Dan Rasulullah bertakbir kembali. Allahu Akbar, subhanallah. Aku melihat gerbang Sana'a dari tempatku berdiri. Yaman akan menjadi milik kita nanti. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang pertama, kalimat positif yang diutarakan oleh Rasulullah. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, Syria, Persia, dan Yaman, Sana'a menjadi milik Islam. Dengan kalimat positif itu pula, umat Islam dengan pasukan yang sangat minim sekali pada perang Khaybar memenangkan pertempuran melawan kafir Quraisy yang jumlahnya puluhan ribu. Itu adalah kalimat positif yang dituturkan, didawuhkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan itu memberikan penyemangat yang luar biasa bagi Rasulullah dan juga umat Islam pada saat itu. Sedulur sedaya rahimakumullah, tafaulan adalah kalimat-kalimat positif, perilaku-perilaku positif yang mana kalimat dan perilaku positif itu menjadikan penyemangat, penguat dzon atau prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika kita berprasangka baik kepada Allah, yakin Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.